Halo semuanya, apakah kamu sudah punya pensiun impian atau tujuan pensiunmu nanti? Ntar pensiun mau ngapain, mau melakukan apa, mau mulai hobi apa, atau ntar pensiun mau tinggal di mana ya? Kalaupun kamu sudah punya tujuan pensiun, sudah punya pensiun impian itu, apakah kamu sudah menuliskannya? Kalau kamu masih belum tahu tujuan pensiunmu dan atau masih belum menuliskan pensiun impianmu, segera dapatkan jurnal skenario pensiun di link di deskripsi. Jurnal skenario pensiun impianmu ini adalah pondasi, dasar dari semua perencanaan dan persiapan pensiun kita. Jurnal ini dilengkapi dengan panduan pertanyaan untuk mengisinya, untuk membantu kita semua bukan hanya tentang proyeksi kebutuhan finansial saat pensiun, tapi juga living our life to the fullest di masa pensiun. Yuk kita mulai persiapan pensiun kita, dimulai dengan mengisi jurnal skenario pensiun yang ada di link di deskripsi. Selamat datang di episode 41 podcast Pensiun Everywhere. Ini adalah podcast buat kita semua yang sudah over 40 yang mau pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di masa pensiun. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Salah satu cara bikin kita siap pensiun adalah belajar dan mulai mengurangi pengeluaran. Yuk kita ngomongin cara ngurangin pengeluaran yang cukup signifikan, yaitu pengeluaran belanja bahan makanan atau fresh produce atau grocery. Aku percaya, setiap dari kita pasti punya kiat, pasti punya tips gimana sih cara menghemat belanja bulanan kita. Ada yang mulai ngebandingin harga di berbagai supermarket, ada yang milih belanjanya di pasar tradisional aja, ada yang belanjanya saat diskon aja, atau milih dengan metode belanja atau pembayaran tertentu karena ada diskonnya. Misalnya nih, pakai kartu kredit GCB, belanjanya di setiap tanggal kelipatan 5 di supermarket Papaya karena itu pas ada diskon misalnya. Ada juga yang kiat hemat belanja bulanannya adalah dengan jadi member supermarket tertentu karena kamu akan dapat loyalty point dan info diskon-diskon gitu. Atau kamu loyal dengan pakai kartu tertentu supaya kamu bisa ngumpulin poin rewardnya. Nah, aku juga punya trik nih, gimana bikin belanja sayur, buah, fresh produce, dan protein ini jadi lebih irit. Mungkin kamu sudah pernah dengar perdebatan antara apakah belanja online bikin boros atau belanja online bikin irit. Aku itu ada di tim yang percaya bahwa belanja online itu bikin irit. Nggak cuma percaya ya, karena aku sebetulnya sudah mengalami dan merasakan sendiri bahwa belanja online membuat aku jadi lebih irit. Kok bisa begitu? Ceritanya gimana nih? Nah, sebetulnya awal mula dari belanja sayur online ini adalah sekian tahun lalu. Dimulai ketika aku masih kerja full time kantoran. Saat itu sesekali udah belanja sayur online, tapi frekuensinya tetap lebih sering belanja sayur ke supermarket karena ini supermarketnya cuma di seberang tempat kerja. Kemudian datanglah pandemi tahun 2020. Saat itu praktis hampir kita semua ya memindahkan aktivitas belanja yang biasanya offline ke online. Dan buat aku yang dulunya belanja sayur online sesekali doang, jadilah belanja sayur online rutin seminggu sekali. Dan ketika masa pandemi berakhir di tahun 2022 lah ya, kebiasaanku belanja sayur online terus berlanjut. Ya gimana lagi, soalnya udah kadung nyaman dan udah happy dengan belanja sayur online. Dan satu lagi, balik lagi alasannya, yaitu bikin hemat itu loh. Kok bisa sih belanja sayur online malah bikin hemat? Bukannya harga sayurnya jadi lebih mahal daripada belanja offline ya? Nah, aku mau share gimana belanja sayur online ini bikin kami ngirit belanja bulanan. Yang pertama, bikin kami disiplin dengan budget. Ketika kita memasukkan belanjaan kita di keranjang aplikasi belanja online, kita tuh bisa langsung melihat total belanjaan kita. Kalau sekiranya melebihi budget belanja mingguan atau budget belanja bulanan, kita bisa langsung cut.
entah remove barang dari keranjang atau kita switch ke barang atau merek lain yang lebih murah. Kita bisa dengan gampang mereview belanjaan kita sebelum kita klik pembayaran. Ini memudahkan kita stick to the budget. Hal tersebut akan lebih sulit dilakukan kalau kita belanja di pasar tradisional atau di supermarket. Kebayang nggak sih? Masa kita mesti catetin dulu harga barang-barang yang kita ambil di rak atau barang-barang yang kita beli, entah sayur atau buah, kita hitung-hitung dulu sebelum kita ke kasir. Atau ntar pas di kasir, begitu tahu totalannya, dan kalau jumlahnya melebihi budget, masa iya kita bakal sibuk batalin sejumlah barang? Jadi, menurutku belanja online itu sungguh memudahkan kita untuk disiplin dalam budget. Yang kedua, belanja online itu sungguh membantu kami tidak terdistract untuk beli atau belanja barang-barang lain yang sebetulnya nggak relevan dan nggak penting. Ini ya, seberapa sering kita pergi belanja ke supermarket, ke pasar, ke minimarket yang rencananya cuma mau beli 5 jenis barang, pulangnya, keluarnya kita bawa 15 jenis barang. Bahkan tiap kali ke minimarket nih yang tujuannya cuma beli barang remeh-temeh, tisu gitu atau snack buat kucing, aku end up ada beli barang-barang lainnya, bisa cemilan, bisa susu, bisa bumbu masak, permen, perintilan lain deh yang sebetulnya nggak penting dan yang nggak masuk budget. Bukannya belanja online itu godaannya juga besar ya? Iya, dengan notifikasi, diskon-diskon, promo-promo, emang banyak godaan belanja online. Tapi ada caranya untuk menghindari godaan belanja online ini. Ini cara yang aku pakai agar tidak terdistract beli-beli yang enggak-enggak. Masukin semua barang yang masuk dalam daftar belanjaan ke keranjang aplikasi belanja online ya. Masukkan beberapa hari sebelum eksekusi beli. Pantengin apakah ada promo untuk produk yang ada di keranjang. Dan nanti biasanya AI dari aplikasi belanja online itu akan membantu kita menampilkan promo-promo yang muncul di beranda ataupun di notifikasi kita, produk-produk yang mirip dengan yang ada di keranjang kita alias substitutnya. Ini bisa memudahkan kita untuk membandingkan harga dan atau malah membantu kita untuk swap dengan produk sejenis atau merek lain yang bisa jadi lagi promo atau lebih ekonomis. Gimana, mau coba juga nggak? Yang ketiga, yang bikin belanja online itu lebih hemat, lebih irit, ya karena belanja online itu selalu ada promo. Paling nggak promo gratis ongkir, atau ongkir yang sangat murah, sangat terjangkau, biasanya dengan minimal pembelian tertentu. Kalau kita belanja langsung ke supermarket atau pasar tradisional, memang gak ada ongkir sih, tapi kan ada biaya perjalanan dan ada biaya parkir juga. Nah, aplikasi belanja sayur online selalu ada promo jenis produk tertentu dari waktu ke waktu. Termasuk juga ada promo berbagai produk bundling. Selain promo produk, ada juga promo lain seperti point reward yang nantinya bisa kita tukarkan dengan voucher belanja. Mayoritas aplikasi belanja online itu ngasih promo cukup besar di tiap akhir bulan atau ya saat tanggal cantik. Ini promo ini bisa diskon sampai 30%. Masih juga ada flash sale. Nah, biasanya aku memanfaatkan jenis promo ini untuk belanja grocery yang non sayur dan buah seperti skincare dan home care. Yang menarik di aplikasi belanja online, menjelang kita check out itu ada kupon diskon ataupun cashback yang relevan yang bisa kita pakai yang munculnya secara otomatis. Jadi kita nggak usah cari-cari nih ada kupon diskon nggak yang sesuai yang bisa kita pakai. Jadi ini memudahkan kita menemukan apakah ada promo tidak dan membuat kita jelas belanjanya jadi lebih hemat. Alasan berikutnya belanja online bisa bikin hemat, ini urusannya dengan hemat waktu. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu belanja untuk hal lain yang kita suka. Ini tuh pernah aku bahas di episode sebelumnya tentang gaya hidup frugal dan minimalis. Aku dulu selalu belanja grocery mingguan. Tiap hari Minggu selalu belanja ke supermarket. Awalnya sih enjoy aja ya, menyenangkan. Soalnya kan sekalian makan dan jalan-jalan di mall.
tapi lama-lama enak juga. Dan makin lama makin gak tahan dengan susahnya cari parkir, crowdednya di supermarket di hari Minggu, apalagi kalau di akhir bulan dan awal bulan pas tanggal gajian ya, itu supermarket rame banget. Belum lagi antrean kasir yang panjang dan lelahnya nenteng-nenteng belanjaan dari supermarket ke mobil, dari mobil ke rumah. Capek deh pokoknya. Dan belanja grocery ke supermarket ini menghabiskan waktu lumayan loh, bisa hampir 2-3 jam gitu. Dengan belanja grocery online, meskipun sama-sama belanjanya mingguan, aku nggak perlu lagi harus menghabiskan hari Minggu hanya demi ngantre di kasir supermarket. Aku bisa di hari Minggu tuh melakukan hal-hal lain bersama suami, entah nonton, ngopi sambil ketemuan teman, atau jalan-jalan menjelajahi tempat baru, atau pergi keluar kota yang deket-deket gitu. Belanja grocery online ku biasanya aku ordernya di hari Minggu malam atau Senin untuk diantar keesokan harinya di slot pertama antara jam 5 sampai 8 pagi. Beres deh urusan belanjaan tanpa pakai ngantre dan crowded di supermarket dan menghabiskan hari Minggu doing something yang aku nggak bisa enjoy. Jadi belanja online bikin irit, nggak cuman irit soal uang tapi juga irit soal waktu. Itulah 5 hal yang bikin aku lebih irit dengan belanja online. Nah, untuk belanja sayur, buah, dan protein, aku belanja via aplikasi Sayurbox. Aku udah pernah cobain nih belanja dengan aplikasi-aplikasi belanja lain yang sejenis, tapi akhirnya pasti balik dan akhirnya setia dengan Sayurbox secara udah pakai Sayurbox lebih dari sekitar 4 tahunan ini. Di Sayurbox ini produknya terjamin, buah, sayur, protein bagus meskipun aku nggak milih sendiri, dan harganya bersaing kok dengan harga sayur di supermarket. Terus di Sayurbox aku bisa pilih slot waktu pengantaran yang sesuai, di mana aku biasanya ambil slot paling pagi. Dan Sayurbox ini ongkirnya minim banget ya, cuma 2.500. Terus di Sayurbox juga ada fitur yang aku suka, yaitu fitur belanjaanmu sebelumnya. Ini memudahkan aku untuk beli lagi produk-produk yang pernah aku beli sebelumnya dan aku suka, dan ini bikin belanja jadi lebih cepat dan praktis, terutama kalau lagi pas males atau nggak pengen mikir panjang mau beli apa atau mau masak apa. Pernah nggak dapet produk nggak bagus? Sayur layu, buahnya jelek gitu? Ya pastinya pernah, tapi no worries karena di Sayurbox ini sistem komplainnya responsif dan tiap ada bukti foto atau video tentang barang yang rusak atau barang nggak sesuai, kita akan langsung dapat voucher pengganti. Dan ini aku sudah pengalaman berkali-kali ya. Vouchernya sejumlah nilai produk tersebut dan bisa langsung kita pakai di pembelanjaan berikutnya. Jadi aman lah. Kalau kamu pengen cobain belanja sayur, buah, protein, dan grocery lainnya di aplikasi Sayurbox, kamu bisa dapat diskon 15.000 untuk order pertamamu dengan kode yang aku share di deskripsi ya. Jadi cobalah belanja online dan lihat betapa belanja online ini membantu hidup jadi lebih mudah dan lebih irit. Thank you udah dengerin episode kali ini. Happy shopping dan see you di episode Podcast Pensiun Everywhere selanjutnya.